Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Sugiarta dengan NIM 2111031215, nomor urut 10 dari kelas 5M. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai testimoni atau pengalaman saya selama mengikuti mata kuliah Hypnocounseling dan NLP. Baik, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Hypnocounseling dan NLP, yaitu Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD, MPD, yang telah membimbing dan mengajarkan saya mengenai materi seputar Hypnocounseling dan NLP ini. Baik, di sini saya akan memberikan pengalaman atau testimoni saya dari pandangan saya ketika mendengar kata hipnosis adalah sesuatu hal yang sulit atau mustahil dilakukan oleh orang pada umumnya atau orang awam, yang mana saya tidak percaya kalau hipnosis itu bisa dipelajari dengan cara yang menyenangkan dan juga bisa digunakan pada bidang pendidikan. Nah, ketika saya mengikuti mata kuliah Hypnocounseling dan NLP, hal pertama yang saya rasakan yaitu saya tidak percaya diri dalam melakukan hipnosis ini karena takut gagal dalam menunjukkan kepada orang lain atau halayak ramai. Mohon maaf. Dengan kata lain, saya menganggap bahwa hipnosis merupakan suatu hal yang sulit, aneh, dan mustahil dilakukan oleh orang pada umumnya. Seperti contoh, ketika ada salah satu acara di televisi yang menayangkan acara hipnosis, yang mana membuat saya berpikir pasti acara hipnosis ini dibuat atau direkayasa agar dapat menarik penonton yang banyak. Yang saya lihat ketika hipnosis yang dilakukan di televisi, yaitu sang penghipnosis dengan mudah menghipnosis korbannya atau objeknya. Dengan kata lain, hal tersebut terjadi begitu cepat dan korban langsung menuruti perintah dari sang hipnosis. Namun setelah saya mengikuti perkuliahan Hypnocounseling dan NLP ini, saya dapat memahami bahwa hipnosis adalah suatu hal yang mampu dilakukan dan sudah dipakai di berbagai bidang. Nah, mulai dari bidang kesehatan sampai dengan bidang pendidikan. Kata-kata atau sugesti yang dibarengi atau diikuti juga dengan teknik khusus adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan hipnosis ini. Nah, hipnosis adalah metode yang menyerang alam atau pikiran bawah sadar seseorang atau manusia. Nah, secara singkat, hipnosis adalah suatu penerimaan ide tanpa adanya kritik ataupun penolakan. Ketika seseorang dihipnosis, maka akan mengalami keadaan mental yang mana terdapat peningkatan perhatian, konsentrasi, dan sugesti di dalam dirinya. Nah, kebanyakan orang menganggap bahwa hipnosis dikatakan sebagai keadaan tidur, tapi di lain sisi juga banyak mengatakan sebagai keadaan perhatian yang terfokus dengan sugestibilitas yang meningkat. Terdapat daerah yang terletak di antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Nah, daerah tersebut sering dinamakan dengan daerah critical area. Nah, area inilah yang digunakan manusia untuk menolak perubahan perilaku. Critical area ini adalah kunci di dalam melakukan hipnosis, yang mana area ini akan dimasukkan sugesti, dan apabila daerah critical areanya tidak menolak, berarti hipnosis berhasil dilakukan. Begitupun sebaliknya, setelah saya
mengikuti perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini kurang lebih selama 5 bulan ini saya bisa mengetahui bahwa hipnosis sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat sederhana. Seperti contoh, ketika kita menonton sebuah film yang memiliki jalan cerita yang sedih, tanpa kita sadari kita juga ikut sedih dan tanpa sengaja meneteskan air mata ketika kita membaca buku novel yang memiliki jalan cerita senang, tanpa kita sadari juga ikut senang dalam membacanya. Dan ketika kita berkendara, baik itu mengendarai sebuah sepeda motor dan mobil, kalau sudah terbiasa tanpa kita sadari, tangan dan kaki kita akan otomatis melakukan fungsinya untuk memegang kemudi dan mengerem. Selama perkuliahan sudah banyak yang saya pelajari mengenai tahap dalam hipnosis, seperti tahap pra-induksi untuk mengetahui tingkat sugestibilitas seseorang, kemudian tahap induksi untuk menuju relaksasi, deepening untuk relaksasi yang lebih dalam, dan yang terakhir sugesti untuk memberikan kritik berupa ucapan agar seseorang itu menjadi terhipnosis. Kemudian saya juga belajar mengenai self hypnosis. Nah, self hypnosis merupakan kritik yang dipakai untuk melakukan hipnosis untuk diri sendiri. Self hypnosis adalah materi yang paling saya senangi atau saya sukai dalam mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini, karena lebih mudah untuk diterapkan pada diri saya sendiri. Nah, saya adalah orang yang mana saya adalah orang yang memiliki rasa percaya diri yang kurang. Maka dari itu saya melakukan self hypnosis untuk meningkatkan rasa percaya diri saya. Nah, setelah melakukan self hypnosis, saya merasa bahwa diri saya menjadi lebih percaya diri, meskipun tidak secara langsung meningkat drastis. Saya dapat meyakini bahwa segala hal yang telah saya lakukan sudah saya lakukan dengan sangat baik, dan sudah saatnya saya memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Bersamaan dengan hal tersebut, melalui self hypnosis saya juga dapat membuat diri saya menjadi lebih tenang dan nyaman. Saya percaya bahwa saya bisa mengambil kendali atas pikiran saya sendiri. Selain itu saya juga dapat menenangkan tubuh saya sendiri, dan saya dapat memberi energi positif secara terus-menerus untuk diri saya. Dengan mengikuti perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini, saya dapat merasakan manfaat secara langsung. Nah, manfaat tersebut tidak hanya saya dapatkan dalam bentuk pengetahuan saja, melainkan saya juga dapat menambah keahlian saya di dalam hipnosis, serta sikap dan pola pikir saya juga ikut berubah ke arah yang lebih positif. Saya selalu berpikir yang positif terhadap diri saya sendiri, dan saya juga bisa membuat tubuh saya menjadi lebih tenang dan nyaman. Selain itu, saya juga bisa memperbaiki kekurangan dan hal-hal negatif lainnya yang ada di dalam diri saya sendiri. Dari pendapat saya sendiri, saya merasa bahwa perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini sangat berguna dan berkesan bagi saya, dan saya berharap kedepannya perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini dapat memberikan kesan yang positif dan tak terlupakan seperti sekarang yang saya rasakan. Semoga kedepannya perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini bisa memberikan kesan yang sama, bahkan lebih dari
yang sekarang saya rasakan. Sekian video testimoni atau pengalaman saya mengikuti perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.